Oh, jadi konten serius ya? Iya. Oke guys, sekarang kembali lagi di channel Cakdul. Sekarang kita mau diskusi mengenai organisasi yaitu HMI. Nah, kali ini kita bersama enggak pakar ataupun ahli ya kan, tapi dia sering membawakan materi namanya nilai-nilai dasar perjuangan atau NDP HMI. Nah, untuk kali ini kita menyuguhkan di bab 1. Nah, di bab 1 itu membahas tentang dasar-dasar kepercayaan. Oke. Di samping saya ini ada namanya Reynaldi. Oh, bukan. Re aja. Sekarang Re ya. Iya. Nah, ini teman saya ini Oh, cuma teman. baper kau. Nah, ini teman saya ini dia adalah instruktur HMI cabang Medan. Jadi sudah jelas dia punya kelas mumpuni dan dia ahli hukum di keluarganya. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh karena cuman dia kuliah fakultas hukum. Oke, nah Rey, menurutmu itu NDP itu yang bagaimana menurut perspektifmu itu NDP itu apa? Ya, oke, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya NDP ini itu adalah NDP itu adalah sebuah, kalau dalam setiap training di HMI, NDP itu adalah training, materi wajib ya kan? Karena baik itu di LK1, LK2, LK3 maupun di SC. Nah, karena NDP ini merupakan dasar berpijak kita berorganisasi. Jadi NDP bagi HMI itu seperti Pancasila bagi Indonesia. Bisa kita bilang dia merupakan sebuah ideologi lah bagi HMI, kan gitu. Jadi setiap tindak tanduk kita dalam organisasi harus didasari oleh nilai-nilai dasar perjuangan. Nah, maka NDP ini sangat urgent dan sangat sangat layak dan pantas untuk dibahas di dalam setiap diskusi-diskusi di HMI. Nah, Wajib lah namanya. Wajib. Nah, NDP itu ya mungkin seperti yang teman-teman sudah ketahui, terdiri atas 8 bab. Dan 7 bab pembahasan, 1 bab lagi kesimpulan gitu. Nah, kalau hari ini teman-teman itu ketika mendengar NDP itu yang terpikir adalah pencarian terhadap Tuhan, ya kan banyak sekarang nih. Oh, NDP, Tuhan itu di mana? Tuhan itu ada apa enggak? Ya, itu adalah pemahaman yang salah. Karena Benar gimana ya? Benar. NDP itu bukan ke sana sebenarnya arahnya. Karena untuk apa kita mencari sesuatu yang sudah ada dalam diri kita? Kan gitu. Jadi tujuannya bukan ke sana, tapi bagaimana kita bisa bukan lagi mencari di mana Tuhan, tapi mencari keberkahannya, mencari ridhonya, kan gitu. Nah, melalui pendekatan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dengan mendalami NDP. Nah, fokus kita hari ini itu di bab 1 tentang dasar-dasar kepercayaan. Nah, yang namanya berislam, Islam itu salah satunya merupakan sebuah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Kita juga harus tahu kepercayaan itu berasal dari kata dasar percaya. Percaya itu apa sih? Kan gitu. Apakah percaya itu sama dengan yakin? Apakah percaya itu sama dengan tahu? Ternyata percaya, yakin, dan tahu itu adalah 3 hal yang berbeda. Kalau tahu, kita menggunakan panca indera. Saya melihat, saya mendengar, saya mencium, saya menyentuh, saya mendengar. Tahu, ya kan? Tapi kalau percaya, nggak perlu semua itu. Indera tidak diperlukan dalam proses kepercayaan. Misalnya, contohnya, saya melihat kebakaran. Artinya dia tahu bahwa saya ada kebakaran. Dan saya tahu di sana ada kebakaran, berarti dia melihat. Saya percaya di sana ada kebakaran. Tapi dia nggak perlu panca indera untuk itu. Dia cukup percaya. Nah, apa definisi percaya ini? Kita mau lihat kalau dalam pembukaan NDP
ya kan. Sebelum masuk ke pembahasan per bab itu ada dibahas tentang kenapa kita mau naik sebuah kapal. Kita nggak kenal siapa nakodanya, kita nggak tahu bagaimana konstruksi mesin kapal itu, tapi kita mau naik kapal itu dan tenang perasaan kita gitu. Sama kayak kita naik pesawat, kita nggak tahu pilotnya atau nakodanya itu ada penyakit atau ada stres tiba-tiba ditabrak, karena kita nggak tahu. Yang jelas kita percaya kita mau naik tanpa tahu bagaimana keadaan nantinya. Yang penting kita naik aja gitu. Nah, dari kacamata itu tadi, apa yang bisa kita definisikan dari percaya? Jadi percaya itu adalah sebuah keadaan di mana kita menggantungkan diri kita terhadap sesuatu. Ya, bukan hanya seorang, tapi sesuatu. Ya kan, kita kepercayaan itu adalah sebuah keberanian untuk menggantungkan dirinya terhadap sesuatu. Ya kan, jadi ketika contoh tadi nakoda tadi, dia berani. Ada sebuah ketekatan yang timbul bagi dalam diri dia untuk menggantungkan dirinya kepada sesuatu, yaitu kepada si nakoda. Dia nggak tahu nih nakodanya ini pandai apa enggak, kapalnya ini bagus apa enggak. Yang penting dia naik dan dia percaya sama nakodanya. Nah, begitu juga lah dengan percaya dalam arti kepercayaan yang dianut oleh manusia. Nah, jadi kalau ada yang pernah baca bukunya Karen Armstrong, ya kan, yang judulnya Sejarah Tuhan. Nah, dalam buku, kalau kita tengok buku judulnya kan keren itu, wah, Sejarah Tuhan, kayaknya ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu tercipta atau Tuhan itu ada. Ternyata judulnya clickbait. Dalam yang kita lihat itu adalah bukan sejarah tentang Tuhannya, tapi sejarah pencarian manusia. Bagaimana manusia sejak zaman dahulu kala itu sudah mencari yang namanya Tuhan. Jadi sejak manusia belum dikenalkan dengan aksara, belum dikenalkan dengan yang namanya sejarah, ada masa prasejarah, prasejarah dan praaksara. Bahkan sebelum manusia dikenalkan dengan yang namanya aksara, itu sudah mencari Tuhan, sudah mencari tahu siapa yang menciptakan mereka. Kenapa? Ternyata pencarian akan Tuhan itu merupakan naluri seorang manusia. Ya kan? Nah, kalau kita ulik kembali ke bab 1, ya kan? Di bab 1 itu tentang dasar-dasar kepercayaan, inti daripada bab 1 itu adalah 3 kalimat pertama. Yang pertama, manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Satu kalimat. Manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Tadi sudah kita dapat pengertian percaya. Oke. Kan? Nah, kemudian manusia memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Itu adalah kalimat pernyataan. Dari pernyataan itu bisa kita timbulkan pertanyaan. Kenapa manusia butuh kepercayaan? Ya. Manusia memerlukan suatu bentuk percaya. Kenapa? Ya. Kan gitu. Kenapa manusia butuh percaya? Ya kenapa? Ya kan kenapa? Sejak zaman dulu, seperti yang saya bilang tadi, manusia sudah mencari Tuhan. Bahkan sebelum dia mengenal aksara. Kenapa? Sebelum dia mengenal sejarah. Kenapa? Ya kenapa? Ya jadi manusia itu adalah makhluk yang nisbi. Apa itu nisbi? Lemah. Nisbi itu relatif. Sudah tidak konsisten gitu. Ya, relatif ya, sudah menjadi kodratnya sesuatu yang nisbi itu bergantung pada sesuatu yang mutlak. Absolut. Untuk dijadikan pegangan atau gantungan hidupnya. Sebagaimana definisi percaya tadi, percaya adalah keberanian untuk menggantungkan hidupnya kepada sesuatu. Ya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang nisbi, makhluk yang terbatas, memerlukan sesuatu yang mutlak, absolut, yang tidak terbatas untuk dijadikan gantungan hidupnya. Itu udah kodratnya. Sesuatu terbatas membutuhkan sesuatu yang tidak terbatas. Nah, ketika dikatakan tidak terbatas, maka tidak ada ikatan terhadap ruang dan waktu di sana. Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu. Kita tak tahu dia di mana, ya kan? Iya. Kita tidak tahu dia dilahirkan atau melahirkan, kapan berjalan segala macam. Karena kalau kita mau mengkaji secara ilmiah logika manusia, ya kan, banyak nih kan dari dulu sejak zaman adanya ilmu pengetahuan mulai muncul tuh pencarian logis tentang keberadaan Tuhan. Termasuk salah satunya Stephen Hawking, seorang ilmuwan fisikawan, ya kan. Sampai beliau mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta.
Karena secara teoretik dibuktikannya bahwasanya ya alam semesta itu terbentuk dengan dirinya sendiri gitu, dengan teori Big Bang. Iya. Kan gitu. Nah, jadi Tuhan itu tidak tercipta katanya. Tuhan itu tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta katanya. Nah, ternyata kalau kita mau punya kita usut lagi ke belakang, di mana batas kemampuan manusia? Atau gini, kalau kita mau mengukur alam, jangankanlah kita mengukur Tuhan, kita mau mengukur alam semesta aja. Di mana batas alam semesta? Sampai sekarang belum tahu. Nah, itu kan belum tahu kan. Nah, jadi sebenarnya di mana batas alam semesta itu ada. Batas alam semesta itu adalah sejauh mana manusia dapat berpikir. Itulah batasan Alam semesta. Jadi kalau manusia dapat berpikir sampai Mars, berarti Mars lah batas alam semesta. Manusia dapat berpikir sampai planet Pluto, berarti Pluto lah batas alam semesta. Itu dia. Karena kita belum bisa melewati batas itu. Belum bisa, karena apa? Manusia adalah makhluk yang terbatas. Sementara Tuhan itu tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Kan itu logikanya. Makanya manusia manapun di muka bumi ini tidak akan bisa mencari atau menemukan logika terhadap keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena pikiran manusia terbatas. Ya kan? Sementara Tuhan tidak terbatas. Percuma. Gak akan bisa kita mengukur itu. Ya kan? Akhirnya nggak ada apa ujungnya, gila. Ya kan? Nah, itulah kenapa manusia membutuhkan suatu kepercayaan. Kemudian dilanjutkan oleh kalimat kedua. Kepercayaan itu akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup budayanya. Pertama, manusia menemukan suatu bentuk kepercayaan. Percaya itu apa tadi sudah dijelaskan, dan kenapa dibutuhkan percaya sudah dijelaskan. Kemudian percayaan itu akan melahirkan tata nilai. Tata nilai ini apa maksudnya? Tata nilai ini adalah sebuah perspektif atau cara pandang. Tata nilai yang akan digunakan untuk menopang hidup budayanya. Nah, jadi kepercayaan inilah yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi kebudayaan seseorang berdasarkan perspektif dia terhadap agamanya, terhadap kepercayaan. Jadi misalnya gini, kebudayaan di Indonesia, topangan kebudayaan Indonesia itu berasal dari cara pandang warga negaranya dalam memahami agamanya. Misal, contohnya Hindu. Misalnya Hindu, nggak terlalu paham kan. Islam lah kita bilang. Islam itu ada yang namanya tahlilan. Tahlilan itu adalah budaya, bukan syariat kan? Kan. Tahlilan itu adalah budaya. Budaya ini dari mana munculnya? Dari tata nilai, dari pandangan, dari perspektif masyarakat tentang pemahaman kepada kepercayaan. Jadi dengan kepercayaan itulah dipelajari tentang kita ini manusia harus hidup bersilaturahmi segala macam. Muncullah budaya tahlilan yang tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat, keluarga, dan untuk memberikan doa untuk yang sudah meninggal, kan gitu. Nah, budaya itulah yang lahir atas dasar topangan budaya yang ditopang oleh tata nilai yang dipahami oleh masyarakat tentang kepercayaan yang dianut. Nah, tapi gak jarang memang dalam pelaksanaannya sering terjadi perbenturan antara kepercayaan dengan budaya yang sudah berkembang. Seperti yang kita ketahui, sebelum masuknya kepercayaan, sebelum masuknya agama, baik itu Hindu, Buddha, Kristen dan Islam, orang Indonesia sudah menganut yang namanya animisme dinamisme, kan? Bahkan ada yang mungkin tidak beragama karena memang nggak ada agamanya kan. Kepercayaan gitu aja lah ya. Kepercayaan secara pribadi gitu lah. Ya, bukan agama yang bagaimana gitu kan. Nah, ketika itu sebelum masuknya agama, mereka sudah punya budaya tersendiri. Ya kan, budaya yang timbul atas dasar adat istiadat gitu kan. Kemudian masuk agama Islam lah kita bilang, masuk ke Indonesia, kemudian ke Pulau Jawa dibawa oleh Wali Songo. Kemudian dihadapkan dengan masyarakat Jawa yang masih menganut animisme dinamisme atau mungkin sudah ada Hindu Buddha. Ternyata proses penyatuan antara agama dan kepercayaan dan budaya ini nggak sempurna, sehingga dia bukan jadi sebuah asimilasi, tapi dia jadi sebuah akulturasi. Jadi dia bukan
bukan A tambah B sama dengan C, tapi A tambah B sama dengan AB. AB. Benturan ya. Sehingga terjadi apa? Banyak budaya-budaya yang masih bersumber pada dinamisme, tapi menggunakan embel-embel agama, kepercayaan. Contohnya misalnya Kejawen, misalnya gini, hari ini merayakan 1 Muharram. Pada masyarakat Jogja, masyarakat di pinggir pantai Parangtritis itu mengadakan yang namanya peringatan Malam Satu Suro. Ya. Malam Satu Suro itu dilakukan untuk memperingati 1 Muharram. Ya, tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka itu cuci keris, kemudian mengantar sesembahan untuk di Roro Kidul, di pantai untuk selatan. taruh di pantai lah. Pantai selatan. Tapi yang dirayakan itu adalah Malam Satu Suro, Malam 1 Muharram. Artinya di situ ada percampuran budaya dengan kepercayaan yang nggak sempurna. Itu dia. Jadinya yang terjadi adalah ketimpangan dalam penjalanan nilai-nilai syariat. Nah, kalau mau kita tarik panjang lagi, kepercayaan akan melahirkan tata nilai guna menopang hidup budayanya. Budaya yang ditopang tadi akan menghasilkan sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dianut itu akan menjadi sebuah sumber hukum. Sumber hukum itu salah satunya adalah hukum positif, berbentuk undang-undang. Jadi secara nggak langsung kalau kita mau tarik, undang-undang yang ada di Republik Indonesia ini salah satu sumbernya itu adalah berdasarkan kepercayaan. Ya. Contohnya apa? Kompilasi hukum Islam, hukum pernikahan, ya kan? Itu adalah hukum perkawinan itu bersumber dari agama, pembagian harta warisan dan sebagainya, ya kan? Itu yang bersumber dari agama, sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam kepercayaan itulah yang secara nggak langsung, tanpa kita sadari, tertanam dalam peraturan perundang-undangan dan ideologi negara. Contohnya apa? Hari ini Indonesia menolak yang namanya LGBT. Ya, Indonesia menolak yang namanya LGBT. Bukan kita orang-orang yang tidak toleransi terhadap orang-orang yang punya perbedaan visi lah kita bilang ya. Bukan kita tidak toleransi, enggak, tapi karena negara melarang untuk itu, melarang adanya orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kepercayaan, karena budaya atau aturan yang dianut dalam masyarakat tadi, topangan ini bersumber dari tata nilai Agama. kepercayaan yang dianut. Sehingga ketika agama Islam itu melarang yang namanya LGBT, maka negara akan secara nggak langsung mengikuti paham itu gitu. Jadi kepercayaan itu sangat berpengaruh besar terhadap budaya yang ada di sebuah negara. Kita lihat Amerika Serikat misalnya, Amerika Serikat itu terkenal dengan hedonis. Hedonisnya kemudian sekuleris. Mereka memisahkan agama dengan budaya mereka punya budaya kumpul kebo yang ya bagi mereka biasa gitu kan. Kenapa? Karena kepercayaan mereka itu kebanyakan tidak mengenal agama. Mereka menolak masuknya agama, sehingga budaya yang terjadi di kehidupan mereka itu bersumber dari kepercayaan mereka terhadap ketiadaan agama. Jadi secara hakiki tidak ada sebuah sistem yang mengatur kehidupan mereka, sehingga budaya yang lahir itu adalah budaya yang bersumber dari ketiadaan sistem yang mengatur mereka. Makanya budaya Amerika itu ya bebas, hedonis. Karena mereka tuh menganut hak asasi manusia. Iya, dan apalagi Amerika kan terkenal dengan liberalismenya kan, terserah bebas. Jadi bagi mereka ya belum nikah itu tinggal serumah, belum nikah itu punya anak 2, 3 ya nggak masalah. Karena itulah kepercayaan yang mereka anut. Budaya mereka apa? Party mungkin setiap hari, pesta terus minum keras, narkoba segala macam, seks bebas segala macam. Ya, karena itu adalah budaya yang muncul karena kepercayaan yang mereka anut. Kepercayaan ini bukan dalam arti agama tertentu ya, tapi kepercayaan dalam arti pemisahan mereka antara kehidupan dunia dengan akhirat. Ya kan, mereka itu mungkin ya buat maksiat, tapi ketika waktunya beribadah gitu. Benar-benar dipisahkan dia kehidupan itu. Makanya kalau di Amerika itu biasa. Kalau anak SMA itu perempuan yang masih perawan malah diketawai, malah dikucilkan dia. Karena itu budaya mereka. Gitu. Jadi kepercayaan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya di sebuah masyarakat. Ya kan, itu kalimat kedua. Kemudian kita lanjutkan kalimat ketiga.
sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna tidak mungkin dapat terjadi. Maksudnya apa? Sikap tanpa percaya atau ragu yang sempurna. Artinya tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak punya kepercayaan. Termasuk seorang ateis. Kenapa? Bisa dua pengertiannya. Ateis itu dia percaya Tuhan itu tidak ada. Dia kepercayaannya itu dia Nggak ada percaya Tuhan itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ateis hanya sebatas secara nafsu. Dia menganggap Tuhan itu nggak ada. Tapi cobalah, ketika dia takut, pasti dia berdoa. Orang manapun yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, ketika dia takut, pasti dia berdoa. Pasti itu. Kenapa? Karena sudah menjadi kodratnya yang namanya manusia, yang namanya makhluk yang terbatas, itu menggantungkan hidupnya kepada sesuatu yang terbatas. Jadi bertuhan itu sudah kodrat. Bukan keinginan manusia, bukan mau atau tidak, bukan keinginan kita, tapi kodrat kita adalah bertuhan. Nggak ada lagi jalan lain. Nggak ada jalan lain. Kodrat kita adalah memiliki kepercayaan. Jadi kalaupun orang hidup dengan menyembah pohon, menyembah kursi atau menyembah apapun, bisa nggak kita salahkan? Nggak bisa, karena pada hakikatnya Tuhan itu tidak berwujud. Jadi setiap orang berhak menginterpretasikan Tuhannya sesuai dengan apa yang diyakinkannya. Ya? Jadi ketika seorang mengatakan aku tidak percaya Tuhan, kayak misalnya Tom Cruise. Tom Cruise itu penganut Scientology. Tuhannya itu adalah ilmu pengetahuan, sains. Seperti misalnya kayak Jeff Bezos, manusia terkaya di dunia sekarang, pemilik Amazon. Itu adalah Scientology. Tuhannya adalah pengetahuan. Ya udah, ketika mereka menganggap itu Tuhan, ya itu adalah hadiah. Yang penting sudah menjadi kodratnya manusia itu punya kepercayaan. Jadi nggak bisa kita bilang dia itu nggak bertuhan, enggak. Itulah bentuk Tuhan yang dipahami. Iya, itulah Tuhan yang dibutuhkan. Karena seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak berwujud. Jadi setiap orang berhak menginterpretasikan Tuhannya sesuai dengan apa yang dipercayainya. Nah, hari ini kita Islam, kita menginterpretasikan Tuhan kita itu tidak bisa kita baca wujudnya, ya kan? Tuhan itu bersifat gaib. Akhirnya bagaimana kita menginterpretasikan proses peribadatan kita melalui Ka'bah, ya kan? Ketika kita ke Mekah, kita sujud di depan Ka'bah, kan bukan berarti Ka'bah yang kita sembah. Kan kita bukan penyembah Ka'bah, tapi kita menyembah apa yang diinterpretasikan oleh Ka'bah itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kita baca wujudnya dan tidak bisa kita cari bagaimana keadaannya. Itu tadi namanya percaya. Kalau kita tahu wujudnya, kalau kita bisa baca, bisa kita bayangkan wujudnya, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu harusnya dipercayai, bukan diketahui. Dipercayai. Kenapa diketahui itu perlu pakai panca indera? Tapi kalau percaya nggak perlu. Makanya ketika Tuhan itu bisa dicapai dengan panca indera, maka dia bukan Tuhan. Kan Tuhan itu harus gaib, harusnya. Asal untuk menjadi Tuhan kan gaib. Dia harus berbeda dengan kita, manusia. Kenapa? Karena kita ciptaan, dia yang menciptakan. Jadi 3 kalimat itulah di bab 1 itulah yang menjadi inti dari bab 1 tentang dasar-dasar kepercayaan. Jadi kenapa itu di bab 1 tentang kepercayaan? Karena itulah fondasi kita. Fondasi kita dalam menjalankan aktivitas dalam maupun kehidupan secara sosial, pribadi maupun dalam berorganisasi. Jadi ketika fondasi kita kuat, bayangkan sebuah gedung, kenapa Burj Khalifa itu bisa dibangun tinggi sampai hampir 1 kilometer tingginya ke atas? Karena fondasinya kuat. Ketika fondasi kita sudah kuat di dasar-dasar kepercayaan ini, maka bagaimanapun digoyang itu nggak akan bisa. Bagaimanapun orang menggoyang kepercayaan kita, bagaimanapun orang itu mencoba untuk mendekonstruksikan pemikiran kita, maka kita nggak akan bisa goyang. Kenapa? Karena kita punya fondasi yang kuat. Gitu. Jadi itulah kenapa bab 1 itu membahas tentang kepercayaan secara umum. Nah, kalau sebenarnya kepercayaan itu atau Tuhan itu, bisa nggak kita epistemologi ya?
Misalnya gimana tuh? sistem. Jadi kita kaji secara ilmiah. Keberadaan Tuhan. Iya, kan banyak orang kan selalu membenturkan Tuhan itu dengan keberadaan, dengan panca indera. Iya. Bisa nggak itu? Banyak orang meneliti atau mengkaji tentang Banyak. Tuhan ini. Banyak. Tapi ada nggak sejauh mana sih kajian mereka tentang Tuhan itu? Nah, ada juga dengan kajian-kajian yang lain. Misalnya tetap kajian ketauhidan, tapi Ya. bentuk yang berbeda. Misalnya dengan zikir, Iya. kan banyak kan. Kemudian dengan doa-doa untuk kita mengetahui Tuhan. Itu bagaimana itu? Iya. Sebenarnya kalau kita zikir atau doa-doa itu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setiap orang berhak untuk menginterpretasikan kepercayaannya kepada Tuhannya. Tapi berhubung kita ini dikoderkan beragama Islam, maka kita tidak boleh lari dari koridor Islam. Nah, selama ini kan zikir, doa itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Ya. Maka itulah cara kita menginterpretasikan berdasarkan ajaran Islam. Nah, ketika kita sudah menginterpretasikan melalui doa dan zikir secara sugesti, ketika kita sudah percaya bahwasanya Tuhan itu bisa lebih dekat dengan kita cara begitu, yaitu menjadi sebuah bentuk keyakinan bahwasanya Tuhan itu ada. Itulah Bentuknya seperti itu. Jadi kalau kata si siapa namanya, lupa kan, si Apa? Kak Nur. bukan, aku berpikir maka aku ada. Oh, Itu ergo sum. Sugito ergo sum. Apa? Masih kok lupa kan, udah Alah. lama jadi blank ini. Nah, pokoknya komen di bawah. Lupa. Kalau tahu kasih tahu lah. di bawah. Bukan nggak tahu, cuma lupa gitu. Rene Kartes. Rene Descartes. Rene Descartes. Kalau gitu ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Manusia itu berpikir, maka ketika manusia berpikir Tuhan itu ada, maka Tuhan itu ada. Artinya kan sejauh mana pikiran manusia dapat menginterpretasikan Tuhan, kan gitu. Bukan berarti dia harus mencari Tuhan. Untuk apa dia mencari sesuatu yang nggak bisa digapainya? Yang padahal itu sudah tertanam dalam dirinya. Karena kan Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kan, katanya gitu. Iya. Jadi proses pengkajian yang selama ini yang orang-orang lakukan itu ya pencarian Tuhan itu maksudnya pencarian Tuhan secara logis, secara ilmiah itu bukan bagian dari keinginan untuk mencari Tuhan benar. Tapi bagian Mencari dari keraguan. Menjawab keraguan. bukan menjawab keraguan juga, tapi memuaskan hawa nafsunya. Memuaskan nafsunya untuk membuktikan dia orang yang mampu untuk mencari itu. Manusia itu yang selama ini melakukan pencarian secara ilmiah kepada Tuhan, kepuasan itu adalah ketika dia dikatakan mampu. Jadi secara apa ya? Secara mendasar, tujuan utama itu bukan mencari Tuhan sebenarnya. Karena pada dasarnya tanpa dia sadari, dia tahu Tuhan itu tidak akan bisa digapai. Tuhan itu tidak akan bisa dicarinya. Bisa dibilang dengan eksistensi kemanusiaan sendiri. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari Tuhan, aku buktinya Tuhan itu ada. Ya toh ketika kita bisa di sini berdiri, itu terbuktikan Tuhan itu ada. Kita hari ini sudah berduduk, kita sudah berdiskusi, itu membuktikan Tuhan itu ada. Ya kan, misalkan kan banyak tuh di buku pun banyak. Ketika ateis berbicara tentang ketuhanan, banyak buku-buku gitu Ya. lah. Atau di internet pun banyak lah soal itu lah. Nah, banyakan kan apologi yang dibawa dengan logika, dengan contoh-contoh matematika, ilmiah itu kan. Dengan filsafat juga. Dengan filsafat. Itu nah, ukuran kebenarannya kan itu yang perlu kita uji. Iya. Itu sampai mana? Kalau kebenarannya itu gimana kita bilangnya? Karena sampai saat ini juga belum ada indikator tentang kebenaran akan hal itu gitu. Jadi kalau kita mau mengkaji lagi, ya kebenaran itu kan perspektif. Yalah, kalau misalnya kita punya membuat ukuran kebenaran itu, berarti Tuhan itu terukur, Iya. dapat dijangkau. Dapat dijangkau. Sedangkan karena kita terbatas, tadi kalau pernyataan Ray tadi, Tuhan itu tidak terbatas,
kalau berarti kita membatasi Tuhan itu kan. Iya. Sama gini misalnya, ketika kita mengatakan Tuhan yang Maha Esa itu berarti Tuhan itu tunggal. Tuhan itu Esa kan satu. Ya kan? Enggak Esa. lah. Ketika kita Esa itu bukan satu, Eka yang satu. iya, Esa itu maksudnya sifat. tunggal, iya makanya itu. Orang banyak mengatakan itu. Tuhan itu Esa, berarti Tuhan itu satu. Ketika kita mengatakan Tuhan itu satu, berarti Tuhan dapat dihitung. Ketika kita mengatakan Tuhan itu tunggal, berarti dia dapat dihitung. Kalau kita menginterpretasikan Esa itu adalah tunggal, tapi tunggal yang dimaksud di sini adalah bukan tunggal sebagaimana yang kita pikirkan. Tunggal tuh itu Esa tuh bahasa Sanskerta Iya, yang artinya sifat. 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 Kalau satu itu Eka. Iya. Nah, harus klarifikasi juga itu bahasa. Jadi nggak benar Esa itu satu. Iya, maksudnya kan ini kan sifat orang-orang kan. kan, orang-orang berpikirnya hari ini Esa itu ya satu, Tuhan yang Maha Esa berarti Tuhannya satu kan Iya. gitu. Sebetulnya kan kita hanya satu yang kita percaya yaitu Tuhan. Tiada Tuhan yang lain. Berarti cuma satu nih. Iya. Kan gitu kan? Nah, berarti hitungannya satu. Hitungannya satu. Cuma kan kalau kita maksudkan satu itu yang dimaksud adalah satu bilangan, berarti kita mengatakan Tuhan itu dapat dihitung. Jadi satu yang dimaksud itu bukan satu bilangan itu, tapi gimana ya? Kajian filosofik Esa ini itu cukup dalam itu kajiannya sebenarnya. Jadi kalau kita selama ini mengatakan Tuhan itu Tuhan Maha Esa, Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu tunggal, ya berarti dia bukan Tuhan. Kalau kita mengatakan itu, Jadi Tuhan banyak itu. iya. Kalau ada Tuhan itu maha tunggal, Tuhan itu satu, berarti ada Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga. Kenapa? Karena satu bilangan. Jadi maksudnya satu itu bukan menentukan Tuhan itu satu tunggal gitu, tapi satu yang menyeluruh, bukan satu. Tuhan itu menyeluruh. Tuhan itu di mana-mana. Walaupun dia satu. Kita bilang ya, Jadi susah ini. kalau la ilaha illallah, Nah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti kan ada Tuhan. Ada Tuhan banyak. Ya udah, berarti bilangan. Iya, makanya bilangan. Tapi kan ya Tuhan yang dimaksud dalam Esa ini adalah yang kita percaya itu, karena gini, dalam teks NDP itu dikatakan Tuhan itu ada Tuhan dengan T kecil, Tuhan dengan T besar. Tuhan dengan T kecil inilah contohnya uang, harta. Kita menuhankan Iya, uang. menuhankan jabatan. Kita menuhankan jabatan, menuhankan YouTube misalnya. YouTube atau menuhankan apa ya? Pekerjaan, menuhankan duniawi. Itu Tuhan dengan T kecil. Kecil. Ya itu adalah Tuhan bagi sebagian orang. Nah, fungsi daripada NDP ini adalah untuk menyingkirkan Tuhan dengan T kecil, untuk memfokuskan kepada satu Tuhan dengan T besar. Nah, maksud Tuhan dengan T besar ini adalah Tuhan yang satu yang kita maksud tadi. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau dalam bahasa NDP itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat negasi, ada kalimat afirmasi. Kan la ilaha itu adalah kalimat negasi, meniadakan Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu tidak ada. Kan sampailah muncul kalimat ilallah, kecuali Allah. Jadi dihancurkan dulu pemahaman manusia ini tentang Tuhan. Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Ketika sudah hancur, ketika sudah rata, maka yang muncul hanyalah kecuali Allah. Jadi dengan filosofis la ilaha illallah itu adalah bagaimana kita bisa menyingkirkan Tuhan-Tuhan duniawi dan kita fokus kita adalah Tuhan yang satu yang kita maksud. Itu berat ya. Ya berat, memang. Sangat berat. Makanya kalimat la ilaha illallah itu nggak sembarangan. Fitnah di balik kalimat itu cukup dalam. Sama kalau kita bilang ini, kader-kader HMI itu harus kembali ke hitahnya. Apa hitah kader HMI? Mahasiswa yang Islam. Itu dalam. Mahasiswa yang Islam itu yang bagaimana? Kan gitu. Tapi itu topik lah ya kan. Karena intinya seperti itu, maksudnya kita nggak bisa memaknai kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar kalimat tauhid. Tapi ada makna filosofis yang dalam di dalamnya. Makanya kebanyakan instruktur-instruktur NDP itu menggunakan metode dekonstruksi dan rekonstruksi. Karena harus dihancurkan dulu Iya, Tuhan. tarikannya itu dekonstruksi itu adalah tiada Tuhan, la ilahanya.
Kemudian setelah terhancurkan pikirannya, barulah ilallah, rekonstruksinya. Maka hari itulah ditanamkan, walaupun sang pencetus NDP yang masih hidup sekarang, Iya. Zaki Mahmud, ayahanda Zaki Mahmud itu tidak mengakui atau tidak mengatakan, mengklarifikasi NDP itu tidak pernah diajarkannya menggunakan metode itu. Ya hanya penyampaian secara tekstual saja. Hanya itu aja. Gitu. Tapi harinya mungkin banyak Orang instruktur cerita yang- konteks kan. banyak instruktur yang mungkin ya nggak tahu lah, kita kan karena mungkin keilmuan yang berbeda-beda sehingga mereka lebih mencoba untuk dekon yang banyak. Karena kan memahami Tuhan itu tidak bersumber dengan pakai satu sumber saja. Iya. Karena banyak perspektif, interpretasi. Banyak. Jadi banyak orang menyampaikan dengan berbagai referensi. Iya. Tidak satu referensi. Nah, tapi kan kita kalau melihat ya fenomena hari ini ya. Nah, pemahaman NDP kita itu hanya sebatas ya kan pengetahuan, Iya, tapi secara tidak tekstual ya. tapi tidak dengan perilaku, tidak dengan budayanya, Iya, pelaksanaannya lah. pelaksanaan Aplikasinya, iya. itu karena ini yang tantangan kita hari ini. Iya. Karena memang kalaupun kita bahas kader HMI itu hanya membahas NDP cukup di tekstual, itu pun masih 10% sebenarnya tekstual yang dibahas ya. Orang bahas NDP, NDP ini tentang ketuhanan, enggak. Padahal di NDP itu ada 7 bab yang bahkan mengatur tentang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, kan gitu. Nggak melulu tentang Tuhan. Padahal NDP itu berbicara tentang gerakan. Gerakan ya. Bagaimana manusia itu bisa dalam menjalankan kehidupannya itu dengan menggunakan metode NDP. Karena sebenarnya kan kalau kita mau bilang NDP ini kan miniatur Al-Quran, ringkasan daripada Al-Quran yang dibukukan oleh Cak Nur itu sesuai dengan perspektif dia tentunya. Iyalah. Bahwasanya ini adalah 7 poin yang bisa kita ambil dalam Al-Quran, walaupun mungkin nggak sesempurna Al-Quran, Pasti nggak sesempurna, tapi itulah menurut perspektif dia. Kenapa? NDP ini adalah cara pandang. Jadi NDP ini adalah perspektif. Jadi kalau semua kader HMI mau buat NDP-nya sendiri ya silakan. Karena itu adalah perspektif masing-masing. Toh NDP yang dibuat Cak Nur itu adalah kesimpulan dari perjalanan. Tapi kalau kita melakukan perjalanan, ya silakan kalau mau buat NDP-nya. Nah, kan Kongres kalau memang disepakati di dalam konstitusi kan. Oke, kita kembali lagi ke bab satu ya. Iya. Nah, misalkan contoh-contoh budaya yang keliru lah. Kalau kita pakai rule-nya NDP. Nah, lagi Ya nih. kan? Nah, Di hal-hal tabu lah kan. Kalau di kampung saya itu kan kita nggak boleh tuh anak-anak orang-orang lah keluar Pamali ya, pamali. ya pantang Pantang. kalau bahasa kita pantang. Nah, sebenarnya kayak apa lagi ya, potong kuku Ya. malam-malam, Nyapu malam-malam, Duduk depan pintu. makan di depan pintu. Nah, kalau dari kajian NDP tapi itu kan sederhana tuh. Iya. Yang cara pandang masyarakat dahulu. Iya. Nah, kalau NDP menjawabnya gimana? Nah, jadi ya itu tadi, itu kan bersumber dari budaya kan, Budaya. yang udah terbangun secara turun-temurun. Nah, sebenarnya output daripada NDP ini adalah agar kader-kader HMI itu menjadi makhluk yang hanif atau cenderung kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu kan relatif. Yang mutlak itu hanya kebenaran tentang keberadaan Tuhan. Selebihnya relatif. Nah, jadi ketika kebenaran itu masih bersifat relatif, berarti dapat diantitesakan, dapat dimentahkan kebenarannya selama dia masih bersifat relatif. Nah, ketika manusia sudah diperkenalkan dengan Islam, manusia sudah diperkenalkan dengan yang namanya NDP, dia harus menjadi manusia yang cenderung kepada kebenaran. Nah, tujuan dia adalah untuk mencari kebenaran terhadap suatu permasalahan, dimana NDP itu mengatakan itu adalah suatu hal yang keliru secara perspektif dia. Iya. Ketika dia berperspektif bahwasanya dalam teks NDP ini itu berbeda dengan apa yang dituliskan dalam teks NDP, ya silakan cari kebenarannya. Misalnya kayak apa ya misalnya mungkin yang salah satu juga budaya itu
malam Jumat. Hmm. Malam Jumat itu kan orang dibilang kita nggak boleh keluar malam Jumat. Hantu berkuara. Banyak hantu, apalagi malam Jumat Kliwon gitu ya. Nah, sebenarnya ternyata kalau kita mau mencari kebenarannya, fenomena malam Jumat itu adalah sebuah fenomena yang diciptakan oleh Belanda ketika zaman penjajahan. Mereka tahu nih bahwasanya masyarakat Indonesia itu masih jahil pada saat itu, masih jahiliyah, kan? Islam baru masuk, sedangkan mereka masih percaya dengan dinamisme dan animisme. Jadi Belanda ini menolak Islam menyebar di Indonesia, menyebar di Pulau Jawa terutama. Sehingga dia menanamkan stereotip, menanamkan stigma itu. Malam Jumat itu nggak boleh keluar. Karena apa? Banyak hantu. Dan orang Jawa itu percaya, karena mereka masih kuat dinamismenya. Padahal tujuan Belanda melarang itu adalah biar masyarakat Islam itu nggak berkumpul. Karena kalau Islam itu sudah berkumpul, maka itu kekuatan yang besar. Kan gitu. Ditanamkanlah stigma itu oleh Belanda. Ya kan? Bahwasanya banyak hantu segala macam. Padahal kan kalau kita melihat malam Jumat itu kan orang yang beribadah. Ya kan? Yasinan, ya kan, orang tadarusan dan lain-lain, ibadah yang lain kan di malam Jumat kan. Nah, ya, tapi ditanamkan Belanda itu malam banyak setannya. Ya. Padahal kalau kita mau melihat malam yang banyak setan itu kan malam Minggu. Ya kan? Orang berduaan pacaran kan yang berdua ketiganya setan. Belanda ya. Gitu. Jadi itulah proses pencarian kebenarannya itu. Jadi enggak, ya budaya itu memang kalau mau kita ubah itu payah memang. Sesuatu yang sudah mendarah daging, yang sudah membudaya, itu payah diubah. Tapi ya memang kodrat manusia adalah mencari kebenaran. Jadi kalau kayak tadi yang nyapu itu nyapu malam-malam nggak boleh, ya itu kan budaya dan harus kita cari tahu sumber dari mana. Setidaknya kalaupun kita nggak bisa merubah budaya itu, kita tahu asal muasal dari mana. Yang penting, Selama tidak bertentangan, iya nggak masalah gitu kan. Mungkin gini, ketika nggak boleh di depan pintu maghrib, mungkin orang tua nggak pengen maghrib itu yang anaknya sholat gitu, atau di rumah gitu, nggak boleh keluyuran segala macam gitu. Tapi digunakanlah dengan pemahaman itu gitu. Oh, berarti tergantung kita memahami. Iya, karena kan lagi-lagi NDP itu perspektif, cara pandang. Oke, untuk kesimpulan NDP itu apa? Untuk di bab 1. Oh iya. Jadi kesimpulan bukan rangkuman. Iya, kesimpulannya adalah bahwasanya kalau kita mau melihat ibarat sebuah mobil, kita melihat mobil itu dari sisi depan, tapi orang melihat dari sisi samping, belakang, atas, bawah, ya kan? Ujung-ujungnya yang kita lihat adalah mobil, ya kan? Tapi kita bilang nih, aku melihat bumper, enggak, aku melihat pintu, di belakang aku melihat bagasi. Tapi pada dasarnya mereka itu sadar bahwasanya mereka itu adalah mobil. Itulah Islam itu. Orang banyak merasa pandangannya terhadap perspektif terhadap Islam itu adalah yang paling benar. Yang ini merasa paling benar, padahal yang mereka lihat itu adalah Islam secara keseluruhan. Jadi manusia itu banyak terbagi atas berbagai perspektif gitu. Nah, NDP di sini adalah NDP ini hadir untuk menjawab semua orang itu boleh berperspektif, tapi tetap kita melihat satu wujud, satu bentuk, yaitu adalah Islam. Apapun perspektif kita, tidak boleh lari dari kebenaran tentang Islam itu. Jadi kesimpulannya itu tadi. Kesimpulannya ya dalam proses penjalanan kehidupan itu pencarian terhadap Tuhan itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah ada, gitu. Sudah ada. Kalau tadi orang mana buktinya? Ya nggak butuh bukti. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah proses kepercayaan, bukan proses pengetahuan. Ya kan? Kalau dia pakai bukti, berarti dia Tuhan itu pengetahuan. Karena dia nggak bisa dibuktikan lah, makanya dia mendapatkan predikat sebagai Tuhan. Karena tidak bisa dibaca oleh akal pikiran manusia. Kalau dia dapat dibaca, berarti dia bukan Tuhan, kan gitu. Ya kan? Jadi tidak perlu dikaji lagi di mana itu Tuhan. Ya, kepada seluruh mungkin teman-teman yang belajar NDP, bukan lagi prosesnya itu, bukan lagi pembahasan itu adalah di mana Tuhan, tapi bagaimana proses pencarian hidup kita agar selalu mengarah kepada Tuhan. Ketika itu sudah terjadi, ya artinya NDP ini telah diterapkan dalam seni kehidupan kita. Minimal di bab 1. Minimal bab 1.
Oke, itu kesimpulannya dari Ray. Oke, Haus juga ya. nah minumlah. Minum orang ini. Minum aku itu. Jinak gua lama-lama. Oke, cukup sekian ya. Bincang-bincang kita mengenai NDP khususnya di bab 1. Mungkin kita akan bahas-bahas lagi mungkin di bab 2 dan seterusnya, tapi di lain kesempatan dan yang jelasnya lain orang. Karena semakin banyak kita ketemui, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Dan semakin banyak perspektifnya. Semakin banyak perspektif, lebih kaya kita. Nah, itulah himpunan mahasiswa Islam. Oke, sampai jumpa di Lain kesempatan.